Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Manan ya Ajim, ya Jal Jalalil wal Ikram. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya kita bisa berkumpul bersama-sama di taklim ini untuk sama-sama kita belajar ilmu, belajar doa, zikir, dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran, yang sudah diajarkan oleh para ulama, dan doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat beliau, maupun doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita turun-temurun hingga tersambung kepada kita saat ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini senantiasa Allah memberikan rahmat di dalam ketaatan, memberikan kesehatan, barokah umur, barokah rezeki, sehat walafiat. Semoga rezeki yang sempit diluaskan oleh Allah, yang sedang sakit diberikan kesembuhannya, yang sedang bermasalah Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, sekaligus Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah angkat derajat kita, Allah berikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih banyak diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, hingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Semoga hadirnya kita di tempat ini, kita semua mendapatkan ganjaran pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat teriring salam kepada junjungan kita, manusia paling mulia, manusia paling agung, pendobrak kebatilan, yaitu Habibana wa Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, muslimin dan muslimat. Sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir masuk dalam kelompok umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun man tuhtiyahunna faqad uhtiya khairud dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, ada 4 hal. Siapa yang diberikan 4 hal ini, Allah akan berikan kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, orang yang diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat ialah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, la in sakafartum, kalau kau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la ajidanakum, akan aku tambahkan nikmatmu, wala in kafartum, tetapi ingat, kalau kau kufur tidak bersyukur, inna azabi lasadid,
Ajabku amatlah pedih. Azab Allah sangatlah mengerikan, sangat dahsyat. Jika kita tidak mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal nikmat-nikmat Allah banyak yang diberikan kepada kita. Seluruh isi dunia ini, baik yang di langit maupun di bumi, semua diberikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan memang kita harus selalu banyak bersyukur kepada Allah. Bagi orang-orang yang kafir, akan disiksa dan diturunkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh azab Allah sangatlah pedih. Batalu ni'matullahi gufran. Ada orang-orang yang menukar akidahnya dengan kekufuran hanya karena pekerjaan, hanya karena pangkat dan jabatan, bahkan hanya sekedar untuk sesuap nasi. Dia rela menukarkan akidahnya, meletakkan keimanannya hanya sekedar itu saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbi'u mu'minina, pagi dia beriman, wa yumsi kafiran, pada petang hari dia sudah kafir kembali. Ini orang-orang yang imannya lemah, tak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lagi percaya kepada pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lagi teguh pendiriannya, berpegang pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, jaga itu. Kita jaga keimanan kita, kita jaga akidah kita. Jangan sampai keimanan kita letakkan begitu saja. Jangan sampai keimanan kita tinggalkan. Jangan sampai akidah kita gadaikan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisanan zikron, ketika dititipkan lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ringankan untuk berzikir kepada Allah. Zikrullah, mengingat Allah, zikrullah akan mendatangkan ketenangan batin kita. Ketika kita merasa punya dosa, banyak salah, banyak kesalahan yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, setiap hari kita berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni aqtubu fil yaumi fatamini at-tamarah. Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya aku beristighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100 kali sehari semalam. Di dalam riwayat lain dikatakan sab'ina marah, 70 kali sehari semalam. Manusia yang sudah diampuni dosanya, manusia yang mulia, manusia yang sudah diampuni segala dosa-dosanya, manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, tapi setiap hari dia selalu beristighfar, dia selalu memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berzikir kepada Allah, beliau selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kalau kita sadar kita banyak dosa, sadar kita melakukan dosa, tapi berat lisan kita untuk mengucapkan istighfar, mengucapkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, para pencari ilmu yang dirahmati Allah, kalau di dunia ini kita terasa sempit rezeki kita,
terasa sempit dalam kehidupan kita, banyak permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita, banyak ujian-ujian, banyak yang membuat kita tidak tenang. Panggil Allah, sebut Allah, ya Allah. Banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah agar hati kita menjadi tenang, agar hati kita sejuk, agar kita tidak rungsing terus, pusing terus. Berzikirlah kita kepada Allah, memohon kepada Allah kapan saja, di mana saja, untuk kita berzikir kepada Allah. Ingat Allah, memohon pertolongan kepada Allah, karena sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saudaraku para pencari ilmu yang dirahmati Allah, yang ketiga, wa badana ala balai sabirin. Kata Rasulullah, orang yang mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat adalah orang-orang yang berbadan kuat, orang-orang yang punya badan tegap, orang-orang yang berbadan sehat, orang-orang yang selalu menjaga keimanannya, selalu kuat dan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang ujian, ia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak memaki, tidak marah-marah, tidak nyerocos terus di mulut, tidak ngambek-ngambek, tidak menyalahkan. Kadang-kadang kalau kita punya permasalahan, ada masalah orang lain, kita salahkan. Inilah, kita perlu mempunyai badan yang kuat, keimanan yang kuat harus, supaya kita bisa menghadapi permasalahan, bisa menerima segala macam permasalahan yang akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wajaujatan solehatan. Kata Rasulullah, orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat adalah istri yang soleha. Istri yang soleha pasti suaminya pun soleh. Kita ajarkan anak-anak kita ajarkan istri kita untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Ajak anak istri kita, ajarkan untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Bimbing, tuntun, contohkan. Kita sebagai orang tua wajib mencontohkan, wajib kita menjaga, jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalam jurang neraka. Hadirin para pencari ilmu yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, barokah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.